Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, saya sekarang ini sebagai penyuluh agama Islam atau Kecamatan Padang Barat, Kementerian Agama Kota Padang. Saat ini berada di kawasan Masjid Baitur Rahmah atau kawasan Rumah Sakit Siti Rahmah Kota Padang atau kampus Baitur Rahmah Kota Padang. Di tempat ini saya ingin menyampaikan sebuah tutur singkat. Sebagai penyuluh agama, saya berkewajiban menyampaikan dakwah dimanapun kita berada. Dengan melihat suasana masjid yang begitu indah, para pemirsa, teringat kita di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu bukan orang Madinah, tapi beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau asli orang Makkah. Melihat perjalanan hijrah kaum muslimin, saya teringat sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah karena keadaan yang tidak memungkinkan lagi menyampaikan dakwah, situasi dan kondisi di Makkah, sehingga ada tempat yang representatif yang diperintahkan oleh Allah agar bagaimana dakwah Islam ini berkembang ke seluruh pelosok dunia ini. Maka betul ketika Rasulullah sudah hijrah dari kampung beliau Makkah dan Madinah, maka dakwah berkembang, dan ini sudah menjadi sunatullah ternyata ketika kita lihat perjalanan keberhasilan dakwah. Bukan hanya dakwah ternyata, bukan hanya agama, ada ulama merumuskan sesuatu yang berpindah dari satu tempat kepada yang lain, maka dia akan berhasil dan berubah menjadi yang lebih baik. Sama seperti air yang selalu mengalir dari satu tempat kepada tempat yang lain, maka air itu akan selalu jernih. Kita lihat air yang selalu tergenang di satu tempat, maka dia akan kumuh, berenang dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh, begitulah perjalanan dakwah. Kita lihat perjalanan para nabi, para rasul, ketika dia pindah dari kampungnya ke tempat yang lain, baru dakwah itu berhasil. Seperti Nabi kita contohnya pindah dari hijrah dari Makkah ke Madinah, baru dia berhasil dan dakwah. Saya tidak asli Padang, tetapi ketika dulunya kalau seandainya tidak hijrah dari kampung, kemudian sekolah di ibu kota ini, di kota Padang, kuliah di kota Padang, belajar di kota Padang, maka sungguh saya di kampung itu hanya sebagai pengembala, tidak masalah. Tapi itulah salah satu sunatullah hijrah. Nabi Yusuf juga hijrah dari kampungnya, kemudian berhasil beliau jadi penguasa di Mesir, dan lain juga seperti Nabi Nuh juga kapan dakwah beliau setelah hijrah, hampir ratusan tahun berdakwah di kampung sendiri, sehingga kapan baru berhasil setelah hijrah dengan kapal besarnya melalui ombak ambing banjir bandang. Hijrah dulu. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Bacalah sejarah perjalanan hijrah para nabi kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini saya teringat sebuah riwayat bicara tentang hijrah ini, yaitu saat pertama kali Rasulullah menampakkan kaki setelah perintah hijrah di Madinah. Apa adalah riwayatnya yang juga lumayan panjang. Lama qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, injalafan nas, berkerubun manusia. Karena kepo mungkin, iya, dakwah sudah sampai, tapi penasaran siapa Muhammad ini, siapa beliau, berhak melihat. Dan injalafan nas, seperti orang yang sudah viral datang ke Madinah, berkerubun manusia. Dalam riwayat itu dikatakan awwalu takallama bihi, pertama kali yang diserukan oleh Rasulullah tersebut, diajarkan, diserukan kepada ketika sampai di Madinah tersebut apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam,
tebarkan salam. Menyebarkan salam, membaca salam setiap kali bertemu, setiap kali bersua, masuk rumah, keluar rumah dengan siapa saudara kita bertemu, bacakan salam. Ternyata amalan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut ketika saat pertama kali datang di Madinah. Sehingga kaum muslimin, para pemirsa, melalui video ini saya sampaikan, sejak itu pertama kali diserukan oleh Rasulullah di Madinah tersebut, orang Madinah, Ansar, Muhajirin tidak pernah meninggalkan amal ini sampai sekarang. Amalan baca salam. Silakan saja pergi kaum muslimin dari ke Mekah, ke Madinah tersebut, pasti kita akan diserukan bacaan salam. Assalamualaikum ya akhi. Tak akan pernah saudaraku akan mendengar di sana itu, ya besti, wahai besti, apa kabar? Hai friend, hai bro. Tidak akan pernah. Hanya di negeri kita yang banyak kali panggilan dan di dalamnya itu tidak ada syarat doa dan seperti salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullah, dan rahmat untukmu, wa barakatuh, dan berkat untukmu. Kaum muslimin sidang jemaah permisa dimanapun berada, melalui video ini sebagai penyuluh agama Kota Padang, saya mengajak kepada sesaudaraku, tidak salah dan tidak berdosa kalau kita pakai bahasa pesti, friend, dan lain sebagainya tersebut. Tidak akan berdosa kita pakai karena memang itu bahasa keakraban. Tetapi alangkah baiknya saya mengajak kepada saudaraku dimanapun kita berada, andai kata kita bertemu anak dengan orang tua dengan anak, dengan saudara-saudaranya bertemu di berpapasan di jalan dan masuk rumah, keluar rumah tersebut, bacalah salam. Ada rahasia ternyata ketika diperhatikan. Kenapa Rasulullah tersebut mengajarkan salam, para pemirsa kaum muslimin dan saudaraku dimanapun berada. Ternyata Rasulullah dalam sebuah riwayat lain mengatakan, la tadkhul jannata, tidak akan pernah masuk surga kamu hatta tahabbu, kata Nabi, sampai kamu saling mencintai. Sampai hatta tu'minu, sampai kamu beriman. La tu'minu hatta tahabbu, engkau tidak akan pernah beriman sampai kamu saling mencintai. Hal adullukum syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum. Rasulullah mengatakan, bukankah aku sudah menunjukkan sebuah amalan, kata Rasulullah, idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apabila kamu amalkan perkara amalan ini, tahabbabtum, kamu akan saling mencintai. Kamu akan tumbuh rasa empati di dalam diri ini, rasa saling sayang, saling risau, peduli dengan sesama. Afsus salam, kata Nabi, mulai tebarkan salam, amalkan amalan ini. Kaum muslimin manapun berada, salah satu yang kurang bagi kita saat ini adalah rasa kepedulian kepada sesama kita, tetangga dan orang sekeliling kita. Ternyata rasa cinta harus kita timbulkan di dalam hati ini, keakraban dan kebersamaan itu harus kita pupuk dengan membiasakan membaca salam. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Dari Masjid Baitur Rahmat, kawasan Rumah Sakit Siti Rahmat, saya menyampaikan dakwah ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.